berjumpa pada program Believe. Hidup Kristen harus memiliki prinsip-prinsip yang tegas. Tegas dalam memutuskan sesuatu dan tidak kompromi terhadap dosa. Hari ini saya memberikan tema adalah kompromi. Dalam 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 22 sampai 26. Dunia di mana kita hidup hari-hari ini, kalau kita mau jujur, dapat kita sebut dengan dunia yang penuh dengan kompromi. Mengapa? Saya kasih contoh. Indonesia memiliki lembaga KPK. Kenapa lembaga KPK ini dibentuk? Karena banyak orang ingin mendapatkan sesuatu dengan memberikan uang agar semua urusan bisnisnya, semua tujuannya itu tercapai dengan lancar. Maka negara mengambil satu keputusan membuat lembaga KPK. Karena banyak orang kompromi hari-hari ini. Bagaimana supaya kita tidak kompromi? Yang pertama, kita belajar memandang pada Tuhan lebih daripada memandang manusia. Saya ulangi, kita belajar memandang pada Tuhan lebih daripada kita memandang manusia. Artinya apa? Kita harus pandang Tuhan. Matius 10 ayat 28 berkata, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita tidak kompromi? Hal yang kedua adalah tegas dalam prinsip-prinsip firman Tuhan. Kita harus tegas dalam hidup ini. Yosua 24 ayat 15 berkata, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah." Yosua memberikan pilihan kepada orang-orang Israel. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Apakah kepada ilah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Di tengah-tengah banyak orang sedang kompromi, Yosua mengambil satu sikap, bahwa aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Orang lain bisa banyak mengambil keputusan yang salah, tapi saya dan saudara tetap pada keputusan yang benar, yaitu percaya kepada Tuhan dan katakan, "Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan." Yang ketiga, bagaimana supaya kita tidak kompromi? Kita hidup dalam rencana dan kehendaknya. Hidup di dalam rencana Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita tahu bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita tidak pernah gagal. Rencana Tuhan senantiasa yang terbaik. Yang keempat, bagaimana supaya kita tidak kompromi? Kenali Tuhan dan firman-Nya. Sekali lagi, kenali Tuhan dan firman-Nya. Mazmur 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya.
apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oleh sebab itu, mari saudara yang dikasihi Tuhan, lewat program ini saya mau katakan, mari kita tetap percaya pada Tuhan. Mari kita tetap pandang pada Tuhan. Jangan pernah kompromi di dalam dunia ini. Kita hanya memandang pada Tuhan saja. Yang kedua, kita belajar tegas dalam hidup ini. Yang ketiga, kita harus hidup dalam rencana Tuhan. Dan yang keempat, kenali Tuhan dan firman-Nya. Sampai berjumpa pada program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.